Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Apa kabar teman-teman SDIT Nurul Fajar? Alhamdulillah. Nahnu mu'minun. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini di Ramadan hari ke-22 kita masih bersemangat untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Juga termasuk bersemangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan teman-teman berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 subtema 2 untuk mata ajar matematika. Hari ini kita akan mengenal sifat-sifat bangun datar dari atribut pramuka siaga. Wah, pasti kita akan mempelajari hal yang baru lagi hari ini. Sebelumnya kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, ini adalah atribut pramuka. Dari kelengkapan pakaian sampai atribut-atribut yang ditempelkan di baju. Ada dari tanda kepala, tanda pelantikan, dan lain sebagainya. Pramuka yang baik harus menggunakan setiap atribut ini dengan lengkap. Nah, ini atribut pramuka. Ada tanda kecakapan khusus, ada tanda pelantikan, tanda barung, lambang pandu dunia, tanda jabatan, nomor gugus depan, juga papan nama. Nah, di sini dari atribut pramuka ada yang berbentuk persegi, yaitu di tanda kecakapan khusus dan lambang pandu dunia untuk laki-laki. Lalu ada juga yang berbentuk persegi panjang untuk tanda jabatan, nomor gugus depan, dan juga papan nama. Kita lihat lagi, di sini ada yang berbentuk segitiga sama sisi, yaitu pada tanda barung, atau terdapat juga di tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga. Lalu ada juga yang berbentuk lingkaran, ya di tanda kecakapan khusus dan juga tanda pelantikan dan lambang pandu dunia untuk pramuka putri. Juga ada bangun datar yang lainnya, seperti segitiga sama sisi, segi 5 sama sisi, juga belah ketupat pada tanda pelantikan pramuka putra. Nah, ini semua adalah bangun datar yang terdapat pada atribut pramuka. Nah, lalu bagaimana sifat bangun datarnya? Kita akan mengamati bersama-sama. Bangun datar itu sendiri adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar saja dan dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Misalnya pada lingkaran ya yang garis lengkung. Nah, misalnya persegi pada tanda pandu dunia untuk pramuka putra. Bagaimana ya sifat persegi ini? Nah, mari lakukan percobaan untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan buku tematik di halaman 75. Di situ terdapat gambar persegi, seperti pada gambar di samping ini. Lalu siapkan juga tali atau benang atau rafia, apa saja boleh, dan juga gunting. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan pojok siku-siku yang terbuat dari kertas, seperti yang teman-teman buat di pekan lalu. Nah, sekarang kita coba ukur sisi AB menggunakan tali. Kita pasang talinya, lalu kita potong sesuai dengan panjang sisi persegi tersebut. Lalu kita ulangi pada sisi yang lainnya. Pada sisi BC kita ukur lalu potong talinya. Pada sisi DC juga pada sisi AD. Lalu setelah kita mendapatkan 4
tali yang sepanjang sisi-sisi dari persegi kita sejajarkan. Nah, mari kita ukur panjang talinya ya. Di sini AB kita pindahkan. Lalu kita sejajarkan dengan tali BC. Kemudian tali DC. Kita pindahkan juga. Kemudian yang terakhir tali AD. Nah, setelah kita sejajarkan semuanya, coba amati bagaimana keempat panjang sisinya. Ternyata semuanya sama, betul sekali. Persegi mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Mari kita lakukan percobaan lagi untuk mengetahui sudutnya. Tentunya menggunakan pojok siku yang terbuat dari kertas. Nah, kita ukur besarnya sudut A. Ternyata sama ya dengan pojok siku. Artinya persegi ini memiliki siku sudutnya di titik A. Kemudian di titik B ternyata juga sama siku-siku. Di titik C pun sama siku-siku. Di titik D juga sama siku-siku. Jadi, bagaimana jenis sudutnya? Ternyata keempat sudutnya adalah siku-siku. Jadi, dapat kita simpulkan sifat persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, untuk persegi panjang, di sini ada papan nama Udin berbentuk persegi panjang. Bagaimana sifat persegi panjang? Silakan teman-teman melakukan percobaan seperti pada persegi tadi untuk mengetahui sifat bangun datar persegi panjang. Tentu mudah sekali. Lalu nanti simpulkan bagaimana sifat dari persegi panjang. Nah, untuk yang segitiga, ini seperti yang teman-teman kemarin gambar ya. Tanda kemandirian khusus untuk pramuka siaga berbentuk segitiga. Dan ini adalah 10 TKK yang wajib dimiliki oleh pramuka siaga, yaitu TKK P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan juga gerak jalan. Jika kita amati, semua bentuknya sama, akan tetapi warna dan gambarnya berbeda-beda. Gambar sesuai dengan keahliannya. Lalu, warna ini melambangkan apa ya? Ternyata ada maksud dari setiap warnanya. Untuk yang berwarna hijau merupakan TKK siaga bidang keterampilan dan pembangunan. Misalnya seperti juru anyam, juru kayu, juru logam, juru kebun, peternak lebah, peternak kelinci, dan lain-lain. Lalu untuk yang berwarna kuning adalah TKK siaga bidang agama, mental, spiritual, moral, dan pembangunan pribadi dan watak. Jadi ada yang TKK sholat, khotib, dan lain-lain. Nah, ini tentu teman-teman sebenarnya sudah memiliki keahlian ini ya. Bisa sholat, menjadi imam, bahkan juga menjadi khotib atau memberikan tausiah singkat. Tentunya untuk teman-teman sendiri. Nah, kemudian untuk yang berwarna putih adalah TKK siaga bidang ketangkasan dan kesehatan. Ketangkasannya misalnya juru layar, juru selam, pendayung, gerak jalan, pengamat, penyelidik, dan juga perenang. Untuk TKK siaga berwarna biru, yaitu untuk bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Yaitu misalnya untuk pemadam kebakaran, pengaman kampung, pengatur lalu lintas, juru penerang, dan lain-lain.
Kemudian untuk yang berwarna merah, seperti yang pengatur ruangan ya berwarna merah, yaitu bidang patriotisme seni dan budaya. Misalnya penyanyi, pelukis, pengatur meja makan, dan lain-lain. Nah, tadi bentuknya segitiga. Mari kita lakukan percobaan untuk mengetahui sifat segitiga sama sisi. Sama seperti tadi ya, kita ukur sisinya menggunakan tali untuk AB. Lalu, lakukan pada sisi yang lain, yaitu BC dan juga AC. Lalu, sejajarkan untuk mengetahui panjang talinya. Itu AB kita pindahkan, lalu BC, kemudian yang terakhir adalah AC. Nah, lalu bagaimana panjang ketiga sisinya? Ternyata sama. Jadi, panjang ketiga sisi dari segitiga sama sisi adalah sama. Kemudian, lakukan juga untuk mengetahui besar sudutnya menggunakan pojok siku. Ternyata saat diukur dengan pojok siku, sudut dari A pada segitiga sama sisi ternyata lebih kecil dari pojok siku. Artinya, sudut A pada segitiga sama sisi adalah sudut lancip. Begitu juga pada sudut B dan sudut C, ternyata sama-sama lancip. Jadi, jenis sudutnya adalah lancip dan sama besar. Jadi, sifat segitiga sama sisi adalah memiliki tiga sisi yang sama panjang dan juga memiliki tiga sudut lancip yang juga sama besarnya. Demikian, pramuka harus selalu bersemangat, mandiri, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.